Jangan pernah takut untuk berinisiatif. Jangan takut berinovasi. Kalau ada terobosan Ibu, saya pasti akan dukung. Bupati Solok Haji Epyardi Asda mengukuhkan Yudisium Guru Penggerak Angkatan 4 di Arosuka pada Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023. Pada kesempatan tersebut, Bupati Solok Epyardi Asda didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Antoni Salisa. Sementara dari Provinsi Sumatera Barat hadir Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat Sri Yulianti dan Koordinator Wilayah 3 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Isra MPD. Selain itu juga hadir Korwil atau pengawas SD, SMP, SMA SMK, Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala SMA SMK se-Kabupaten Solok. Ketua Panitia Fitri Kasmuri MPD melaporkan jumlah guru penggerak yang akan dikukuhkan sebanyak 57 orang yang terdiri dari 6 orang guru SMA, 2 orang guru SMK, 6 orang guru SMP, 41 orang guru SD, dan 2 orang guru taman kanak-kanak. Selain itu disampaikan Fitri Kasmuri juga bahwa selama proses pendampingan guru penggerak, mereka dibimbing atau didampingi oleh 17 orang guru pendamping yang lebih dikenal dengan sebutan pendamping praktek. 17 orang guru pendamping praktek tersebut terdiri dari 6 orang guru SMP, 7 orang guru SD, dan 4 orang guru taman kanak-kanak. 57 guru penggerak tersebut telah dinyatakan lulus pada tanggal 14 Desember tahun 2022 yang lalu, setelah menempuh pendidikan selama 13 bulan. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat, Sri Yulianti dalam sambutannya mengatakan 57 orang guru penggerak yang dikukuhkan adalah aset Kabupaten Solok untuk menjadi komunitas penggerak pembelajaran di satuan pendidikan. Sri Yulianti mengharapkan guru penggerak ini akan menjadi pendamping bagi kawan-kawan guru di sekolah masing-masing. Kepada kepala sekolah dan pengawas, Sri Yulianti meminta agar memberikan ruang gerak yang lebih kepada guru penggerak. Selain itu, Sri Yulianti mengatakan bahwa sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Ditegaskan Sri Yulianti itu bukanlah satu-satunya syarat untuk menjadi kepala sekolah. Sri berharap agar guru penggerak agar menjaga profil dan sikap dalam bekerja. Di akhir sambutannya, Sri Yulianti sempat membawakan beberapa pantun. Ke pasar membeli ketupat, singgah sebentar membeli rokok. Bersama guru penggerak Angkatan 4, kita tingkatkan pendidikan Kabupaten Solok. Jalan ke Solok berkelok-kelok, lihat pemandangan dari jendela. Dengan komunitas guru penggerak Kabupaten Solok, kita wujudkan profil pelajar Pancasila. Mari teman-teman semua, Bapak Ibu, kita terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sementara itu, Bupati Solok Haji Epyardi Asda dalam sambutannya menyatakan dukungannya terhadap program guru penggerak di Kabupaten Solok. Disampaikannya, sebagai Bupati mendukung penuh dan ide ini memang sesuai dengan pemikirannya, bahwa pendidikan ini harus melakukan inovasi-inovasi. Zaman sudah berkembang, semua teknologi sudah mendunia, maka pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Epyardi Asda, Indonesia adalah sebuah negara besar yang harus berkompetisi dengan negara-negara lain di dunia ini. Bupati juga menegaskan bahwa dia sangat mendukung penuh semua inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kementerian, apalagi Kementerian Pendidikan. Bupati Epyardi Asda berharap kepada guru penggerak yang telah menempuh pendidikan selama 9 bulan untuk meningkatkan mutu pendidikan up to date dan berkembang. Selanjutnya, Bupati Epyardi Asda juga meminta guru penggerak untuk mengembangkan anak sesuai dengan bakat dan potensinya. Menurutnya, semua anak itu dideteksi sesuai dengan bakat alami dan keinginan dia, sehingga anak tumbuh apa adanya, bisa berkembang, bisa berinovasi, karena itu yang menjadi keinginannya sendiri. Menurut Epyardi Asda lagi, guru penggerak adalah cikal bakal yang akan mengorbitkan Kabupaten Solok pada masa yang akan datang. Disampaikan Epyardi, walaupun hari Sabtu itu hari libur, karena diminta untuk hadir mengukuhkan guru penggerak, ia hadir dan bersemangat untuk itu. Menurut keinginannya, guru penggerak ini adalah cikal bakal yang akan mengorbitkan pendidikan di Kabupaten Solok dalam rangka membangkit Batang Tarandam, menjadikan Solok yang terbaik. Setiap bidang yang melakukan inovasi, terobosan, pasti akan ia dukung. Pada kesempatan tersebut, Bupati Epyardi Asda juga menyampaikan beberapa capaian dan prestasi yang telah dicapai oleh Kabupaten Solok selama kepemimpinannya. Disampaikan Bupati bahwa baru saja Kabupaten Solok menerima sertifikat dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Menurut penilaian Ombudsman RI, saat ini Kabupaten Solok menjadi yang terbaik di Sumatera Barat tentang kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, yang menunjukkan pelayanan publik di Kabupaten Solok sudah jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Disampaikan Epyardi Asda, lonjakan peningkatan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik bahkan sangat membuat heran Ombudsman Provinsi Sumatera Barat.
Diketahui lompatan peningkatan nilai yang didapat Kabupaten Solok memang tergolong luar biasa, dari angka 19 pada tahun 2019, zona merah, lalu menjadi angka 60-an pada tahun 2021 naik menjadi zona kuning dan pada tahun 2022 menjadi angka 88,73, naik sangat signifikan menjadi zona hijau. Kenaikan 28 digit dari tahun sebelumnya itu memang sangat menjengangkan Ombudsman Sumatera Barat. Khusus untuk pendidikan Kabupaten Solok juga naik sangat signifikan dan terbaik saat ini berada pada angka 89,19. Ditambahkan Epiardi Asda di akhir pidatonya akan menjadikan guru penggerak menjadi kepala sekolah pada masanya. Ditegaskan Epiardi Asda kepada seluruh guru penggerak untuk selalu berinisiatif dan berinovasi. Bila ada terobosan guru pasti ia akan dukung. Yang menghadap ke beliau. Terima kasih. Dan tentunya Dinas Pendidikan, Kacapdin, dan tak lepas tentu dari bimbingan dan arahan penanggung jawab program dari BGP. Kemudian juga permohonan maaf dari kami, guru penggerak dan juga pengajar praktek, jika dalam proses pendidikan guru penggerak ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan tentunya kita dapat menjalankan amanah yang kita berikan dengan baik. Bapak Bupati, kami tutup dengan pantun Kacenangki Pariwisata. Singgah dahulu di Tangaya. Guru penggerak luar biasa, membina murid capai bahagia. Memancing di Nusantara, apa yang tidak terkenal. Sungguh hebat guru penggerak dalam memangki batang karadam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini semuanya adalah pendidik. Alhamdulillah, berdasarkan ombudsman, penilaian mereka untuk pendidikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat pada saat ini. Itu berkat kinerja bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya bangga pada saat ini menjadi Bupati Solok, karena didukung oleh orang-orang yang punya integritas dan punya kapasitas. Bersama, mari kita bangun kampung halaman kita. Saling membahu. Dan pada kesempatan ini, saya ulangi lagi. Saya mengajak kepada kita semua, mari kita jadikan jabatan kita ini dalam rangka untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat kelak. Karena khulu nafsun zaikatul maut. Setiap nyawa pasti akan mati. Kalau menurut ajaran agama kita, hidup ini hanya sementara. Mati bukan habis segala-galanya, tetapi adalah awal dari kehidupan kita yang kekal dan abadi. Kita, Bapak Ibu, PNS, sudah dijamin kehidupannya oleh pemerintah. Nggak perlu lagi apa yang dipikirkan. Sudah cukup meniru hitungan pemerintah untuk Bapak Ibu-ibu semua. Sekarang tinggal untuk dunia sudah ada jaminan. Akhiratnya bagaimana? Di dalam hadis Rasulullah, salah satu manusia terbaik adalah orang yang mengajarkan ilmu, apalagi ilmu agama, apalagi ilmu Al-Quran. Itulah manusia terbaik. Saya tidak akan pernah bisa berdiri di sini tanpa Bapak Ibu-ibu guru-guru saya. Pak Jokowi nggak akan pernah jadi presiden tanpa ada gurunya mereka mulai SD sampai kuliah. Guru adalah profesi yang sangat mulia sekali. Yang kalau dilakukan oleh Bapak Ibu itu ikhlas, ya,
mengharapkan ridho Allah dan Rasulnya, saya jamin bahwa ibu ini semuanya akan ketemu di surganya Allah di akhirat. Setelah meninggal anak cucu Adam, tiga yang bisa dirawat. Salah satunya adalah ilmu. Anak SD diajarin, nggak ada apa-apa sampai dia pintar. Bukankah itu ilmu dari bapak? Cuman tadi innama a'malu binniyat. Bapak ibu itu mengajarkan niatnya apa? Apakah hanya sekadar karena saya dibayar oleh negara? Apakah hanya sekadar saya jadi hebat, kami ini guru bintang? Atau ada kesadaran bahwa kita ingin berbuat menjadi orang yang berguna bagi orang lain? Kalau niatnya itu, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Lakukan dengan ikhlas, mengharapkan ridho Allah dan Rasulnya. Saya yakin Bapak Ibu ini semua, apalagi khususnya perempuan, nggak banyak yang dituntut. Perempuan asal bisa melakukan sholat 5 waktu saja, tidak perlu lagi yang sunnah. Puasa yang wajib saja. Yang ketiga, menjaga harkat dan martabat suaminya, dijamin oleh Allah masuk surga. Apalagi kalau punya ilmu mengajar kayak begini. Nggak tahu saya duga mana yang paling hebat yang Bapak Ibu dapatkan nantinya. Cuman ya, innama a'malu binniyat. Allah menilai dari niatnya kita. Makanya saya terus terang, ingin saya jabatan saya ini, ingin saya pergunakan untuk menolong ilmu agama, untuk menolong agamanya Allah. Itu tujuan saya maju jadi bupati. Nah, orang di luar demo 1000 orang, 5000 orang demo nggak ada gunanya. Saya sendiriannya pengen tanda tangan saya itu berlaku, selesai semua, putus di saya semuanya. Itulah gunanya jabatan pimpinan. Makanya Rasulullah mengatakan apabila kamu melihat ke muka, cegah dengan tanganmu. Tangan itu kekuasaan. Itulah tujuan saya. Mengambil jabatan ini, amanah ini akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya agar saya bisa mencegah kemungkaran dan bisa mendukung kesejahteraan untuk rakyat saya, Kabupaten Soleh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya yakin cita-cita kita semua tercapai, bahwa Solo harus menjadi yang terbaik. Solo harus bangkit. Kalau dulu Solo stuntingnya paling tinggi se-Indonesia, 40,2% stunting di Kabupaten Solo. Sekarang, kalau anak berdasarkan survei kita, by name by address, kita sudah turun menjadi 16%. Tetapi berdasarkan Kementerian Kesehatan, kita 24%. Berarti turunnya dari 40 dan 16% turunnya hanya dalam waktu 1,5 tahun. Di semua lini kita tampil. Terbaik itu bukan berarti kita yang paling atas, belum tentu juga. Peningkatannya yang dilihat di situ. Ada grafiknya naik di situ semuanya. Ini yang kita lakukan bersama-sama. Dan selalu saya katakan, saya tidak ada apa-apanya. EPRD tidak ada apa-apanya. Cuma satu yang dia miliki. Dia punya keinginan yang ikhlas, integritas yang tinggi, agar bisa berbakti untuk masyarakat Kabupaten Solo yang kita cintai. Hanya itu yang saya punya. Bapak-bapak, ibu hadirin yang berbahagia, melalui guru penggerak ini, apalagi ada salah satu klausul bahwa untuk calon kepala sekolah harus melalui guru penggerak, saya jamin nanti Bapak
Bapak Ibu semuanya, pada masanya di bawah pimpinan saya sekolah. Dengar dulu, jangan senang dulu. Bukan berarti semuanya rusak, saya nilai juga. Kinerja dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ini sebagai salah satu acuan yang akan saya pergunakan. Dan di Solo ini memang saya satu pintu bapak ibu semua. Boleh tanya kepada dinas saya ini, nggak ada neko-neko dengan saya semuanya. Karena saya turun langsung bapak. HP saya orang bisa menilai semua. Kalau ada guru-guru yang macam-macam masuk kepada saya, hari itu juga saya tindak mereka. Karena saya satu pintu. Makanya HP saya terbuka, masyarakat melapor kepada saya semuanya. Saya maunya ada yang mentang-mentang. Semuanya kita ini adalah sama. Tujuan kita ikhlas agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Saya adalah orang yang diamanahkan oleh rakyat, yang bertanggung jawab, yang diinginkan oleh rakyat. Saya akan pegang itu semua. Menurut saya, seorang kepala daerah harus punya integritas dan punya kapasitas. Kepala daerah harus lebih daripada yang lainnya. Walaupun di jabatan politik. Miris kita nggak menyinggung orang lain. Coba lihat contoh kepala daerah yang bisa diatur oleh bawahnya, apa yang terjadi. Saya 12 tahun jadi kepala daerah. Nakoda harus ada satu. Ya. Saya melayani di dunia ke dunia A sampai ke dunia B. Karena saya kaptennya, saya satu yang menentukan saya. Insya Allah selamat. Coba kalau ada 2, ada 3, ada 4, 5. Kalau kepala daerahnya tidak punya kapasitas, pendidikannya juga abal-abal, hanya menjual ayat doang, ya hancur daerah itu semua. Saya insya Allah tekad saya. Makanya kami di Solo boleh dilihat, orang boleh menilai apa saja. Tapi hasilnya, yang penting adalah hasil outcome-nya. Itu yang kita harapkan. Sekarang perkembangan itu di Solo ini sebentar lagi jalan-jalan akan hotmik bagus. Orang selalu mengatakan sebelum pandemi aja anggarannya sedikit, anggaran nggak ada, anggaran nggak cukup. Kami nggak ada pernah mengatakan ratusan miliar belanja barang, belanja modal kita pergunakan untuk pembangunan semuanya. Saya nggak pernah mau mendengar guru-guru ini datang ke tempat saya. Pak, sekolah kami ini bocor. Pak, pagar kami nggak ada. Pak, mobiler kami nggak ada. Saya jamin kan besok ada di tempat kamu semuanya. Saya lakukan itu. Nggak ada yang pernah saya tolak guru-guru yang mengusulkan kepada saya. Infrastruktur juga seperti itu. Pertanian juga seperti itu. Karena duit ini banyak, kok pemerintah udah ngatur. Cuman yang ngaturnya saja. Sekarang saya punya prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat. Artinya apa? Setiap sen APBD ini akan kita pergunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Kalau orang lain saya menilai mungkin juga saya salah menilai saya. Mereka itu nganut sistem anggaran berbasis kebutuhan pejabat. Berbeda dengan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan. Nah itulah IPRD. Bicara apa adanya saja. Dan saya nggak bisa bermanis-manis mulut. Manis di depan, di belakangnya. Nggak bisa saya. Saya nggak mau jadi orang yang munafik. Benar katakan benar, salah katakan salah. Walaupun berat resikonya untuk saya. Banyak Bapak Ibu mendengar begitu saya dilantik punya ganjingan DPRD. Mau begini, ikut gua begini, nggak ada urusan mereka, kita percaya. Alhamdulillah. Berkat kerjasama kita semua. Seluruh PNS di bawah naungan Solo seperti ini. Sekarang lihat penghargaan yang kita dapatkan. Baru kemarin saya mendapatkan penghargaan, kita semua mendapatkan penghargaan dari Ombudsman. Dari nilai yang paling rendah menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Inilah kinerja. Bahkan Ketua Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, Bu Yeti, bingung. Apa yang Pak Bupati lakukan?
dari yang terbawah, naiknya itu dari 29 menjadi 88 dalam rangka 1,5 tahun. Dari yang paling jelek sekarang yang terbaik. Semua muslim ini bingung. Dia bilang, apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan, menunjukkan kepada mereka, mengajak seluruh sahabat-sahabat saya ini bahwa kita ini adalah abdi masyarakat dengan prinsip fanis and reward. Mananya macam-macam, saya terabas semuanya, nggak peduli jabatan Anda apapun sedang. Saya sikat semua, saya bulldozer semuanya, mana yang nggak benar. Mana yang baik, saya nggak peduli. Tim sukses saya kah dulu, tim ini kah dulu, nggak peduli saya angkat jabatan. Contohnya Madison, sekda. Dia bukan saja tidak mendukung saya, tetapi dia sebagai koordinator untuk menghancurkan saya. Karena bagi saya, biduk lalu Kiambang Betawi. Saya apa adanya. Saya tampil apa adanya. Saya ikhlas. UKM kita, nilai kita, coba Bu lihat laporan dari Ombudsman. UKM kita nilainya kemarin berapa? Sekarang kita dapat kabupaten terinovatif se-Sumatera Barat yang diberikan oleh BI Sumatera Barat. Besok saya juga diundang hari Kamis oleh Menteri KPDT dalam rangka kabupaten yang terbaik dalam pembinaan koperasi BUMDes yang ada di Indonesia, yang di Sumatera Barat. Banyak lagi yang lain-lain yang kita dapatkan. Baru 1,5 tahun itu. Bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, saya tampil apa adanya. Pesan saya kemarin waktu podcast di situ, jangan melihat orang dari casingnya. Apalagi yang message untuk ibu itu kan diedit semua. Yang ditampilkan hanya yang untuk supaya orang tertarik. Makanya satu-satunya bupati yang paling viral di Indonesia adalah Bupati Solo. Kawan saya dari Papua nelpon saya juga. Kebetulan saya ketua partai, kebetulan saya anggota DPR. Ada bupati di sana, mantan anggota DPR, telepon saya dia. Bro, hebat ente katanya. Sampai orang Papua pun kenal ente katanya dia. Yang terakhir itu masalah Aqua. Yang bertaraf bisa dibanggakan yang disebut dengan guru penggerak. Guru penggerak bukan hanya sekedar label, tetapi adalah sebuah tujuan terobosan dilakukan oleh Kemendiknas dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan di seluruh Indonesia yang kita cintai. Saya sebagai bupati mendukung penuh, dan ide ini memang sesuai dengan pemikiran saya bahwa pendidikan ini harus melakukan inovasi-inovasi. Zaman sudah berkembang, semua teknologi sudah mendunia, maka pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada pada saat. Selawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, metode pendidikan yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu adalah sebuah metode yang up to date untuk saat ini, di mana pendidikan konvensional yang kita dapatkan melalui penjajahan Belanda itu semuanya adalah generalis. Dan itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, di mana Indonesia sudah merdeka 77 tahun. Indonesia adalah sebuah negara besar yang harus berkompetensi dengan negara-negara luar yang ada di dunia ini. Kita tidak boleh menganggap, wah Indonesia besar, Indonesia kaya raya, tanahnya subur.
Bahkan ada lagunya kolam susu. Itu nggak ada lagi. Siapa yang bilang Indonesia ini hebat, Indonesia hebat? Kita masih jauh ketinggalan dengan negara-negara lain. Makanya saya sebagai bupati mendukung penuh inovasi-inovasi yang dilakukan oleh semua kementerian ini, apalagi Kementerian Pendidikan. Karena menurut saya metode pendidikan kita harus kita rubah. Bahkan dari informasi yang saya dapat, Bapak Ibu lakukan terobosan, lakukan sesuatu. Jangan pernah takut untuk berinisiatif. Jangan takut berinovasi. Kalau ada terobosan Ibu, saya pasti akan dukung. Jangan takut dengan siapapun. Kalau niat kita itu ikhlas karena Allah. Tapi jangan jadi orang yang munafik. Dan saya nggak suka orang yang pencilat. Saya apa adanya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Dan Allah mempermudah semua urusan kita. Dalam rangka berbuat baik untuk anak didik kita. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya memang apa adanya saja. Itulah IPRD. Tetapi insya Allah niat saya ikhlas mengabdi untuk rakyat saya Kabupaten Solo. Karena saya diamanahkan oleh rakyat. Yang dipilih rakyat adalah saya. Saya bertanggung jawab. Jabatan ini akan saya bertanggung jawabkan dunia dan akhirat. Apalagi janji saya. Janji saya dalam hati saya pada masyarakat. Saya ingin menjadi bupati yang terbaik semenjak Kabupaten Solo ini ada. Itu janji saya kepada masyarakat. Sudah bergulir waktu, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita semua. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya buat pantun juga. Gunung Talang tinggi menjulang, nampak nandari kayu aru. Guru penggerak sudah datang. Insya Allah pendidikan Kabupaten Solo pasti